Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, para romo, para bruder yang juga saya kasihi. Ada sebuah keluarga yang sangat menyentuh hati selama saya berada di komunitas student Christ the King Manila. Keluarga ini adalah karyawan SVD. Istri kerja sebagai pelayan di dapur dan kamar makan, sedangkan suami bekerja sebagai pelayan menyangkut urusan-urusan eksternal, humas, dan lain sebagainya. Pada suatu ketika, suami ini mengalami kecelakaan dan harus duduk di kursi roda sepanjang hidupnya. Istri setia melayani suaminya. Setiap pagi, istri mendorong kursi roda suaminya ke kapel ikut misa pagi. Keluarga ini memiliki satu-satunya anak putri yang cantik, yang setelah tamat SD tidak lanjut SMP karena siap setia melayani ayahnya. Ibunya tetap kerja di dapur. Pada suatu kesempatan pertemuan komunitas SVD Christ the King, kami berbicara serius tentang putrinya yang tidak lanjut sekolah ini. Semua operator membuat sebuah keputusan, kumpul dana, mencari dana untuk biaya sekolah putrinya untuk melanjutkan pendidikan. Selama sekolah, ibunya melayani ayahnya, ibunya tidak bekerja di dapur, dan putrinya harus sekolah demi masa depan putri ini, anak ini, dan juga ibunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, bacaan-bacaan suci hari ini menegaskan tentang panggilan kehidupan keluarga untuk menjalani kehidupan berkeluarga sesuai kehendak dan rencana Allah, bukan berdasarkan ketegaran hati atau kekerasan hati orang-orang Farisi seperti di dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan. Orang yang tegar hati adalah orang yang tidak mampu dan tidak mau mendengarkan kehendak dan rencana Allah dan melaksanakan sabda Allah, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini pada orang-orang Farisi yang tegar hati. Hal inilah yang ditampilkan oleh keluarga-keluarga Farisi, karena keluarga Farisi adalah orang-orang yang egois, ingat diri, kesombongan, memimpin keluarga Farisi. Di dalam keluarga Farisi, para suami sesuka hati menceraikan istrinya dan tidak peduli pada kehidupan anak dan masa depan anak dalam keluarga. Ketegaran hati orang-orang Farisi seperti inilah tentu sangat mengorbankan kaum perempuan dan anak-anak di dalam keluarga mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, para pemerater yang juga saya kasihi, dalam konteks ketegaran hati keluarga-keluarga Farisi inilah sabda Allah hari ini kembali menegaskan institusi perkawinan berdasarkan kehendak Allah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kesatuan. Perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dewasa. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sebagai satu daging. Kesatuan suami istri tidak terceraikan hingga kekal.
kedua, kekudusan. Persekutuan setia suami istri adalah kudus karena persatuan suami dengan istri sebagai tanda persekutuan setia gereja kepada Kristus dan kesetiaan Kristus kepada gereja. Ciri yang ketiga, berkorban. Cinta dan kesetiaan antara suami dan istri harus dijiwai oleh pengorbanan dalam saling menolong dan saling menyelamatkan secara sepadan. Kelebihan suami melengkapi dan memenuhi kekurangan istri. Kelebihan istri melengkapi kekurangan suami. Ciri yang keempat, rendah hati. Kehidupan berkeluarga harus memiliki sikap kerendahan hati suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Ketika suami sukses, istri ucap terima kasih. Ketika istri bekerja baik, suami ucap terima kasih. Ketika suami melakukan kesalahan, istri tegur, arahkan, dan maafkan. Ketika istri melakukan kesalahan, suami tegur, arahkan, dan maafkan. Ciri yang kelima, doa. Doa adalah kekuatan keluarga Katolik. Dalam doa, suami istri harus seperti anak kecil yang hanya mengandalkan pertolongan orang tuanya. Artinya, menjalani kehidupan perkawinan berdasarkan kehendak dan rencana Allah, bukan berdasarkan ketegaran hati seperti keluarga-keluarga Farisi yang egois. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, para bruder, para pastor yang juga saya kasihi, kita sadar kita semua lahir dari sebuah keluarga. Tuhan Yesus pun lahir dalam sebuah keluarga. Kita berterima kasih kepada keluarga kita masing-masing dengan mendoakan keluarga kita masing-masing agar Tuhan selalu memberkati keluarga-keluarga kita dan keluarga-keluarga Katolik di seluruh dunia. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini mengalami kesulitan dan persoalan. Semoga Tuhan dan sabdanya hari ini menyadarkan kembali mereka untuk kembali hidup berdasarkan rencana dan kehendak Allah. Amin.